Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rahmadani Yanursya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas PTIQ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah kaidah tafsir, yaitu takdim dan ta'khir. Teman-teman semuanya, dalam kajian penafsiran Al-Quran terdapat suatu kaidah yang mempelajari tentang penyusunan ayat berdasarkan peletakan kata ataupun lafaz. Nah, kaidah ini biasa disebut sebagai kaidah takdim dan ta'khir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan firman-Nya di dalam Al-Quran itu bukan karena kehendaknya semata, melainkan ada fungsi, tujuan dan rahasia tertentu dalam penulisan firman-Nya. Disclaimer nih ya, sebelum lanjut. Meskipun takdim dan ta'khir itu merupakan kajian tentang gaya bahasa, uslub ya, dan ranahnya itu masuk ke dalam ranah kajian ilmu balaghah, tapi tidak salah bagi kita untuk bersama-sama mempelajari kaidah takdim dan ta'khir ini berdasarkan perspektif kaidah tafsirnya. Karena pada dasarnya memaknai Al-Quran itu tidak cukup hanya membaca terjemahnya saja, hanya membaca terjemah secara bahasanya saja, melainkan juga penting untuk memahami, memaknai kaidah tafsirnya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang definisi secara bahasa ataupun istilahnya. Secara bahasa, secara etimologi, takdim berasal dari kata qadama yang artinya itu mendahului atau menyegerakan. Sedangkan ta'khir berasal dari kata akhir yang artinya itu menangguhkan atau mengakhirkan. Itu secara etimologi, secara bahasa. Kemudian secara terminologi, menurut istilah, berdasarkan istilahnya, takdim dan ta'khir itu mendahulukan atau mengakhirkan satu lafaz atau ayat dengan satu lafaz atau ayat yang lainnya. Kemudian lanjut ke pembahasan yaitu tentang sebab dan contoh kaidah takdim dan ta'khir. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran itu ada banyak sekali ayat yang mengandung kaidah takdim dan ta'khir. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saja bagian dari kaidah takdim dan ta'khir. Yang pertama itu seperti pada surat Al-Fatihah ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kaidah takdimnya di mana? Kaidah ta'khirnya di mana? Kaidah takdimnya dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takdim yang artinya tadi mendahulukan itu ada di kata, di lafaz iyyaka. Nah, sedangkan kaidah ta'khirnya itu berada di lafaz na'budu dari nasta'inu. Nah, sebenarnya secara tata bahasa berdasarkan kaidah bahasa Arab, na'buduka, jika dituliskan na'buduka wa nasta'inuka itu boleh-boleh saja, itu benar saja berdasarkan kaidah bahasa Arab. Tetapi yang dimaksud oleh Allah itu ya, kenapa Allah menuliskan firman-Nya itu dengan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini karena ada makna pengkhususan. Maksudnya itu kita hanya diwajibkan itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Maka dari itu kenapa lafaz iyyaka itu diletakkan di awal? Karena jika diletakkan di akhir, maksudnya seperti kaidah bahasa Arab pada umumnya gitu ya, na'buduka wa nasta'inuka, itu memungkinkan timbul kekhawatiran untuk jadi lafaz itu menjadi na'buduka wa na'budu ghairaka gitu. Kami menyembah kepadamu dan kami menyembah kepada selain dirimu. Itu kenapa alasannya ya, kenapa Allah menuliskan firman-Nya itu seperti itu. Nah, kemudian kedua, tadi kan kenapa iyyaka, sebenarnya ka maf'ulun bih itu ka itu ya, na'budu kan fi'ilnya, ka-nya itu maf'ulun bih. Kenapa ka-nya itu diletakkan di awal? Dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus ditambahin lafaz iya. Jadi iyyaka wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Nah, kemudian
kenapa dituliskan itu na'budu dulu, menyembah dahulu, baru nasta'in, baru memohon pertolongan gitu. Nah ini juga ada alasannya. Kenapa kita diperintahkan untuk menyembah Allah terlebih dahulu sebelum meminta pertolongan. Nah itu alasannya ya karena sebelum kita memohon gitu ya, meminta pertolongan, kita harus menyembah dulu, kita harus beribadah kepada Allah dahulu gitu. Dalam contoh lain ya, seperti pada surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Nah, situ kan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, sebelum kita mencapai tahapan kayak kita beramal soleh, sebelum beramal soleh itu kita diwajibkan untuk beriman dahulu gitu. Nah, baru kalau misal kita udah beriman, baru kita boleh beramal soleh. Kayak tadi, sebelum kita memohon gitu ya, memohon kepada Allah, kita harus menyembah dulu, beribadah dulu kepada Allah, baru memohon. Kemudian contoh yang kedua itu saya ambil contoh surat Al-Haqqah ayat 30-32. Nah, ini tujuannya itu untuk keindahan irama, keselarasan irama susunannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh, thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Nah, situ ada 3 ayat ya, dari ayat 30, khudhuhu faghulluh. Sebenarnya itu di dalam ayat itu, lafaz itu belum ada kaidah takdim dan takhir. Hanya sebagai sebagai acuan, sebagai dasar, kayak sebagai landasan untuk ayat-ayat sebelumnya. Tadi kan tujuannya untuk keindahan, keselarasan irama. Nah, khudhuhu faghulluh itu kan akhir ayatnya itu luh gitu. Jadi diselaraskan dengan ayat-ayat seterusnya. Tsummal jahima salluh. Nah, baru nih di ayat tsummal jahima salluh, tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Itu baru ada kaidah takdim takhirnya. Nah, untuk ayat 31 tsummal jahima salluh, takdimnya itu mana? Takdimnya itu al-jahima. Nah, al-jahima itu jadi takdim. Salluh itu baru takhirnya. Nah, sebenarnya dalam kaidah bahasa Arab sendiri, dalam tata bahasanya, jika dituliskan tsumma salluhul jahima gitu ya, itu nggak apa-apa, masih benar, masih boleh aja gitu. Tetapi tadi tujuannya kan untuk menyelaraskan nada, menyelaraskan irama, biar sama kayak ayat sebelumnya tuh kan. Ayat sebelumnya khudhuhu faghulluh gitu. Jadi disamain tsumma jahima salluh gitu. Nah, sama kayak ayat selanjutnya, lanjut nih. Ayat ke-32. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Nah, kalau misal berdasarkan kaidah bahasa Arab sendiri, kalau misal dituliskan tsumma fa'aslukuhu fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an. Itu masih boleh, masih benar gitu. Artinya masih sama. Cuma tadi kan tujuannya untuk menyelaraskan, mengindahkan, menyelaraskan nada susunan ayatnya. Tuh. Nah, kemudian lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini saya ambil contoh dari surat Ghafir ayat 28. Nah, dari ayat ini itu tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, saya bacain ya. Ini potongan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Nah, artinya dan seorang laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya berkata, ini sebenarnya masih ada terusannya. Cuma kan kita ambil kaidah takdim takhir aja. Nah, di lafaz ini ya, wa qala rajulun mu'minun itu kan artinya seorang rajul, seorang pemuda berkata gitu kan. Seorang pemuda yang mukmin berkata, min ali Fir'aun. Min ali Fir'aun itu diletakkan maksudnya dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu, menyembunyikan keimanannya. Nah, ini kaidah takdim takhirnya itu ada di ayat di lafaz min ali Fir'aun dan yaktumu imanahu. Takdimnya itu min ali Fir'aun, takhirnya itu yaktumu imanahu. Nah, sebenarnya kalau misal dituliskan yaktumu imanahu gitu, baru min ali Fir'aun, itu nanti takutnya terjadi kesalahpahaman. Maksudnya kayak gini, jika ditulis waqala rajulun mu'minun yaktumu imanahu min ali Fir'aun, kalau kayak gitu kan artinya jadi dari seorang laki-laki mukmin menyembunyikan keimanannya dari keluarga Fir'aun. Nah, padahal yang dimaksudkan di sini seorang pemuda yang mukmin tadi menyembunyikan maksudnya seorang pemuda mukmin tadi yang beriman
dari keluarga Firaun itu menyembunyikan keimanannya gitu, menghindari kesalahpahaman. Itu tadi beberapa contoh mulai dari tadi Al-Fatihah ayat 5, terus ada Al-Bayyinah, terus ada Al-Haqqah ayat 30 sampai 32 gitu, dan terakhir ada surat Ghafir ayat 38. Nah, itu ya, jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan menuliskan firman-Nya itu bukan karena sehendak ia semata gitu. Pasti ada tujuan, ada rahasianya sendiri. Nah, kayak contoh-contoh yang disebutin tadi itu adalah bagian dari rahasianya. Itu adalah dari ayat-ayat yang disebutkan tadi itu ada alasannya. Kenapa disusunannya kayak gini? Kenapa disusunnya akhirannya itu sama, berirama gitu kan? Terus kenapa peletakan kalimat ini lebih dulu daripada kalimat yang ini? Ya, itu semuanya ada alasannya gitu. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Maaf kalau misal penjelasannya agak cepat gitu ya, terlalu cepat. Karena emang ini seru, bahasannya ini seru bener deh. Ini baru kali ini nih bikin video kaidah tafsir kayak yang segemeng gebu-gebu ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk dosen pengampu Ibu Agustiani Muzayana atas bimbingannya selama 1 semester ini, mengingat ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester ya, ujian akhir semester 3 saat ini gitu. Kurang lebihnya mohon maaf buat semuanya, kekurangan datangnya dari diri saya pribadi dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat buat semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.